Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam, bitahiyatis salam, bitahiyati ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inuhu wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pertemukan kita dengan Ramadan yang luar biasa. Ramadan Karim, Ramadan Mubarak. Alhamdulillah, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan bulan yang kita tunggu-tunggu, Syahrul Mubarak, bulan yang diberkahi, Syahrul Rahmah, bulan yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan bulan yang penuh dengan kebaikan dan kebajikan. Pemirsa, ikhwani wa akhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam semoga terus membasahi lisan-lisan kita sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi, dengan memperbanyak membaca salawat. Kalau kita biasakan untuk membaca salawat, maka Allah dan para malaikatnya akan selalu mendoakan kita untuk kebaikan. Man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi asyra salawat. Siapa yang bersalawat kepadaku dengan satu salawat, maka Allah akan membalasnya dengan 10 sholawat. Insya Allah. Mudah-mudahan dengan sholawat itu menjadi satu di antara begitu banyak amalan-amalan sunnah yang akan mengantarkan kita untuk mendapatkan syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah kita akan bahas satu materi yang simple, sederhana, terkait dengan bagaimana kita berbuka puasa, bagaimana kita menyegerakan berbuka puasa, yang insya Allah kita lakukan setiap hari di penghujung setiap hari di hari puasa kita. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita untuk kemudian ta'jilul fitri, menyegerakan untuk berbuka puasa. Ya. Kenapa kita disunahkan untuk menyegerakan berbuka puasa? Tentunya setiap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang perlu kita pahami bahwa seluruh sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu pasti mengandung kebaikan yang banyak, baik yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui. Begitu banyak, seperti kita makan dengan tangan kanan, memulai dengan baca Bismillah, dan banyak lagi sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan sebagai umatnya, sebagai bentuk iqtida, ya, sebagai bentuk bagaimana kita sebagai pengikutnya yang setia, maka kita mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ikhwati fillah yang Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Sahal ibnu Sa'ad radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitrah, muttafaq alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di riwayat Sahal ibnu Sa'ad radhiyallahu anhu, manusia itu atau orang-orang yang beriman itu selalu dalam kebaikan ma'ajjalul fitra, ketika mereka menyegerakan untuk berbuka puasa. Ya. Jadi Nabi SAW ingin mengabarkan kepada kita bahwa kalau kita ingin memperoleh kebaikan, maka hendaklah kita
menyegerakan berbuka puasa. Nah, berbuka puasa mungkin bagi sebagian kita orang-orang yang sudah dewasa, orang-orang yang sudah besar, itu menjadi hal yang biasa saja. Karena kita sudah terbiasa setiap tahun berpuasa, bahkan kemudian kita juga berpuasa sunnah. Sehingga mungkin kita mengundur berbuka puasa itu ya, baik karena sengaja maupun karena mungkin kesibukan atau mungkin ketika kita di jalan ya, ketika kita bekerja dan seterusnya, sehingga kemudian kita melewatkan saat-saat untuk menyegerakan berbuka puasa. Padahal sesungguhnya ikhwat fillah, dengan hadis Nabi SAW ini sudah menjadi terang bagi kita bahwa kalau kita ingin mendapatkan kebaikan, hendaklah kita menyegerakan berbuka puasa. Nah, dan mafhum mukhalafahnya, kebalikannya adalah siapa, kalau kita memahami hadis ini, maka manusia itu akan memperoleh keburukan ketika mereka mengakhirkan berbuka puasa. Kalau kata Nabi SAW, kalau mau menyegerakannya itu kita memperoleh kebaikan, maka sebaliknya, mafhumnya adalah ketika kita mengakhirkan berbuka puasa itu, kita akan mendapatkan keburukan. Keburukan yang pertama, karena kita tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Yang kita tidak tahu ketika kita mengakhirkan berbuka puasa itu. Yang kedua, tentunya tubuh kita sudah disetting oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertahan berpuasa itu sekian lama. Maka ketika kita berpuasa sejak terbitnya fajar hingga kemudian terbenamnya matahari itu, maka kita bersegera untuk memenuhi kebutuhan tubuh kita ya. Untuk kemudian itu bagian dari kita berbuat baik kepada diri kita sendiri. Jangan sampai kemudian kita menzalimi diri kita dengan mengakhirkan berbuka puasa. Ikhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa sih faidah atau hikmah ya, kita menyegerakan untuk berbuka puasa? Jadi antara hikmahnya adalah fihi fi ta'jilil iftar ihya'u sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang sangat penting bagi kita, bahwa di dalam menyegerakan berbuka puasa itu ada hal yang sangat penting bagi kita kaum muslimin, yaitu bagian dari cara kita untuk menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagaimana kita juga menghidupkan sunnah-sunnah yang lainnya, maka terkhusus dalam puasa ini kita menghidupkan sunnah Nabi SAW dengan cara menyegerakan berbuka puasa. Dengan itu sesuatu yang simple, sesuatu yang sederhana bagi kita menyegerakan untuk berbuka puasa. Yang menyegerakan berbuka puasa bukan berarti kita mempercepat untuk berbuka puasa, tidak. Menyegerakan berbuka puasa adalah kita segera untuk berbuka puasa ketika sudah saatnya kita harus berbuka puasa, yaitu ketika terbenamnya matahari ditandai dengan masuknya atau ditandai dengan masuknya waktu maghrib dengan adanya suara azan. Ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ma'asyara al-anbiya umirna an nu'ajjil al-iftar wa an nu'akhir as-sahur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami para nabi ya, itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan makan sahur. Jadi ini bagian dari kita menghidupkan sunnah Nabi SAW dan juga sunnah para nabi terdahulu. Tidak hanya sunnah Rasulullah SAW, tapi sunnah para nabi-nabi terdahulu juga, yaitu menyegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan makan sahur. Ikhwafillah yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, yang kedua di antara hikmahnya adalah al-mu'ajjil bil iftar atau bil fatur mahbubun 'inda Allah azza wa jalla. Orang yang menyegerakan berbuka puasa itu akan dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga di dalam hadis ya, riwayat Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla ahabbu ibadi ilayya a'jaluhum fitran. Nah, sesungguhnya orang-orang yang paling dicintai ya di sisiku di antara hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini, sungguhnya orang-orang hamba-hambaku yang paling aku cintai
a'jaluhum fitron, yaitu orang yang menyegerakan untuk berbuka puasa. Ikhwati fillah, beberapa hadis ini memberikan isyarat dalil kepada kita bahwa cukup dengan menyegerakan berbuka puasa itu kita sudah menghidupkan sunnah Nabi SAW. Yang kedua, kita memperoleh cinta Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Imran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Allahu ghafurur rahim." Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang beriman, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Nah, ikuti Nabi SAW dalam banyak hal. Di antaranya lah dengan kita menyegerakan berbuka puasa. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Allahu ghafurur rahim. Ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan sarana atau dengan adanya bulan suci Ramadan ini menjadi kesempatan bagi kita untuk menghidupkan sunnah Nabi SAW, yaitu dengan menyegerakan untuk berbuka puasa. Luar biasa, kita akan begitu banyak memperoleh kebaikan, manfaat, faidah dari menyegerakan berbuka puasa ini. Mungkin juga ada yang banyak hal yang lain dari sisi kesehatan ketika kita menyegerakan untuk berbuka puasa, dan begitu pula sebaliknya akan ada madarat yang kita dapatkan, ya, baik dari sisi dalil maupun dari sisi kesehatan ketika kita mengakhirkan untuk berbuka puasa, karena mungkin akan mengganggu sistem imun kita, akan mengganggu sistem pencernaan kita, dan banyak lagi madarat kesehatan yang kita dapatkan, yang kita peroleh ketika kita mengabaikan sunnah Nabi SAW. Yang intinya adalah bagaimana kita takrim, ya, kita menghormati, kita menjaga, ya, himaya riayah sunnatin Nabi SAW, kita menjaga, kita ihya, menghidupkan sunnah Nabi SAW dalam kehidupan kita, sehingga insya Allah ketika kita memakmurkan, menghidupkan, ya, mengamalkan sunnah Nabi SAW dalam kehidupan kita, ya, terkhusus dalam menyegerakan berbuka puasa itu, maka insya Allah kita akan mendapatkan rahmat, kita akan mendapatkan keberkahan, kita akan mendapatkan kebaikan, kita akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan maghfirahnya, dan insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang akan dibebaskan dari siksa api neraka sebagaimana yang telah disebutkan di dalam banyak riwayat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Ramadan ini membawa keberkahan dan rahmat Allah bagi kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit?